Radio Nesa, informasi edukasi prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unesa, masih di bidang olahraga, ya. Tentunya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka dari itu hari ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan salah satu UKM yang ada di Unesa, yaitu UKM Kriket. Sudah bersama saya Mas Afandi. Selamat datang di Radio Unesa, Mas Afandi. Ya, selamat datang. Ya, sebelumnya silahkan untuk diperkenalkan diri dulu, menyapa rekan Unesa semuanya. Halo para mahasiswa baru, saya Muhammad Masrur Afandi. Di sini saya mau berbincang-bincang tentang UKM yang kami jalankan, yaitu UKM Kriket Unesa. Ya, UKM Kriket ya. Apakah olahraga kriket itu? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Afandi. Mas Afandi, bisa langsung diceritakan nih mengenai UKM Kriket. UKM Kriket, ya tentu saja kriket sendiri olahraga yang cukup baru di Indonesia, apalagi di Jawa Timur pasti banyak yang kurang tahu juga. Kriket ini olahraganya dari England, tapi lebih tersohornya dari India. Karena di India kriket sendiri pun sudah menjadi agama di sana, seperti agama. Jadi kriket itu ada beberapa posisi yang tentunya bermain dengan bola kecil, ada pemukul, ada kiper, ada penjaga, dan lain-lain. Yang dominan lebih si pelempar dan pemukulnya. Gitu. Baik, untuk kriket sendiri, kegiatan rutin yang dilakukan dalam UKM Kriket itu seperti apa? Kegiatan rutin, ya tentunya olahraga dominannya ya latihan, itu sendiri latihan, lalu kumpul-kumpul bisa juga. Kemarin ada waktu senggang libur semester, ya. Itu anak-anak kumpul di Probolinggo di salah satu rumah teman kami yang beranggotakan di UKM, kita liburan bareng di sana, trip gitu. Jadi tidak melulu latihan, tapi juga refreshing kan perlu. Betul sekali. Baik, untuk kriket sendiri, pasti kan tidak semua orang tahu kan mengenai kriket, olahraga kriket. Sebenarnya olahraga kriket itu seperti apa sih, Mas? Olahraga kriket, ya rata-rata orang tahu kriket itu mengenalnya dari olahraga seperti kasti, softball gitu. Memang hampir sekilas sama, ada pemukul, ada pelempar, dan ada penjaga begitu. Yang membedakan antara kriket dengan olahraga yang sejenis? Nah, yang membedakan, kalau kasti, softball, baseball kan pemukulnya itu bulat. Ya. Kalau di kami pemukulnya itu agak lebar. Jadi lebar itu si pemukulnya lebar. Lalu bentuk lapangan, kami bentuk lapangannya oval. Rata-rata softball dan baseball kasti itu kotak sama V, membentuk V kan lapangannya itu. Oh, seperti itu. Jadi hampir sama tapi tidak sama. Iya. Ya, oke. Kemudian bisa dijelaskan mengenai tim-tim dari olahraga kriket itu sendiri. Dalam satu tim berapa orang? Kemudian ada wasit dan lain sebagainya. Ya, di lapangan sendiri ada 11 pemain. Itu kalau internasional yang main itu 11. Kalau dalam kriket kita sebut di Jawa Timur aja ya. Di Jawa Timur kan baru ada pengembangan development juga, itu bisa dimodifikasi. Namanya kalau 11 pemain yang di internasional pertandingannya itu namanya T20 ada, itu 11 pemain. Lalu game tradisionalnya di internasional ada test match, itu 11 pemain. Lalu kalau yang game modifikasi untuk development, untuk pengembangan di daerah yang masih baru mengenal kriket, bisa main sixes, itu 6 pemain. Lalu super 8, 8 orang pemain gitu. 11 pemain berarti hampir sama dengan sepak bola ya? Hampir sama dengan sepak. Tapi apakah juga permainannya itu bersama-sama atau bergantian memukulnya? Ada inning. Inning itu ada tim A, tim B. Tim A melakukan memukul, itu 2 orang yang berada di lapangan. Yang lain di bench nunggu. Lalu yang melempar si lawan tim B itu 11 orang semua masuk ke lapangan dan berkeliling untuk menjaga bola agar bola bisa ditahan. Kalau
bisa dipukul oleh si tim A. Lalu kalau tim A striker pemukulnya bisa dikeluarkan, baru pemukulnya yang lain di bench baru bisa masuk untuk menggantikan gitu. Oke. Jadi permainan kriket ini fungsinya, tujuannya itu banyak-banyak run. Maksudnya total yang runnya lebih banyak itu yang menang. Oh gitu. Baik, untuk di UKM sendiri, di UKM kriket sendiri, yang dipelajari itu mengenai semua seluk-beluk kriket atau mungkin fokusnya di yang 6 tadi atau yang 11 atau semuanya dipelajari? Untuk ya jelas semuanya dapat belajar peraturan juga perlu di situ, karena ini kriket gamenya kan juga dulu dipermainkan oleh raja-raja Inggris, jadi menonjolnya di peraturan mengenai tenggang rasa itu sangat perlu. Lalu jujur, disiplin, di situ letak istimewanya kriket di situ, karena semua yang main dari bangsawan-bangsawan Inggris. Soalnya waktu tradisional dulu, waktu bangsawan Inggris main pun main kriket itu pakai jas, pakai gaun seperti itu, olahraga kerajaan. Jadi di dalam lapangan umpire ada 2, kalau di internasional ada 3. Satu umpire yang ketiga itu sebagai umpire yang memonitor di layar, yang 2 di lapangan. Di kriket pun olahraga ini wasit atau umpire itu yaitu rajanya yang di lapangan. Jadi tidak boleh dibantah. Wasit bilang keluar ya keluar, bilang pelanggaran ya pelanggar. Begitu di kriket. Iya. Kemudian untuk fasilitas sendiri yang sudah ada saat ini di Indonesia yang dimaksimalkan oleh UKM kriket ini seperti apa? Fasilitas tentunya kita fasilitas masih banyak yang kurang, terutama untuk kalau lapangan sih sudah dipertandingkan nasional di lapangan softball ini, tapi untuk fasilitas latihan ya mungkin kita belum terkhususkan buat UKM kami, yaitu nets. Nets itu ya seperti jaring, kurungan kotak jaring, ya kira-kira lebarnya 3 meter, tingginya 4, cukup seperti itu untuk buat latihan. Karena itu buat pitch, buat lentingan lemparan bola sama si pemukul gitu. Lalu untuk alat alhamdulillah sudah lengkap. Di UNESA sendiri kan sebagai rumahnya pengurus Pengprov Jatim di sini. Jadi alat semua pusatnya di UNESA ini. Gitu. Jadi untuk fasilitas lapangan UNESA sudah bisa dipertandingkan di lapangan softball. Sudah banyak juga. Kemarin ada turnamen Rektor UNESA Cup juga di sini, itu nasional. Terus pertandingan U19 kriket juga nasional di sini kemarin. Ya, jadi untuk lapangannya sudah memadai, tinggal alat-alat penunjang saja yang perlu dilengkapi itu tadi ya Mas. Sarananya aja sih. Kalau alat sudah lengkap semua. Alatnya sudah lengkap, sarana penunjangnya. Buat latihan. Oke. Kemudian saat berlatih itu ada pendampingnya atau mentor yang siap membimbing atau seperti apa? Ya, kalau berlatih kita sempat yang dulu waktu awal pengenalan para dosen-dosen kami dari ilmu keolahragaan yang mendampingi. Ya. Setelah itu kalau selanjutnya sampai sekarang alhamdulillah anak-anak sudah bisa berjalan sendiri karena ada yang diberangkatkan oleh dosen-dosen pelatihan ke luar kota gitu. Jadi bisa membimbing sendiri. Terutama saya juga bisa membimbing anak-anak ke depannya. Jadi berdasarkan pengalamannya masing-masing yang pernah ikut pelatihan, maka menularkan ilmunya kepada adik-adiknya, begitu ya Mas ya. Pernahkah mengundang pelatih mungkin dari luar negeri atau dari induk semangnya kriket di Indonesia, mungkin seperti itu? Kalau pelatih dari luar negeri belum. Tapi kalau kita latihan di lapangan softball kan kebenaran
berada di samping jalan menuju Citraland ya. Iya. Citraland itu banyak ekspat kriket ternyata. Dari orang Australia, Pakistan. Kalau lihat kita latihan ya pasti dia mampir. Waktu itu ada seorang ekspat dari Australia namanya Mr. Bill. Beliau sempat melatih 2 bulan dan beliau pamitan untuk pulang ke Australia. Terus balik lagi kita dibawakan alat, dibelikan alat tanpa kami minta. Jadi orang-orang Australia, orang-orang Pakistan kalau mendengar apa itu kriket di Jawa Timur seperti ini yang baru, pasti mereka totalitas mendukung. Juga pernah diajak latihan bareng sama banyak negara sih, South Africa yang kemarin hari Minggu kita latihan. Orang Pakistan, South Africa, Australia semua jadi sini. Jadi satu di sini latihan bareng gitu. Jadi memang dari luar pun dukungannya bagus ya, mengenai olahraga kriket ini. Iya. Jadi bisa menjadi lahan basah untuk rekan usaha semuanya, terutama para mahasiswa baru yang ingin mengembangkan bakat atau mengembangkan potensinya di olahraga kriket ini. Bisa langsung bergabung bersama UKM Kriket UNESA. Apa sih yang membuat unit kegiatan mahasiswa kriket ini tetap eksis sampai saat ini? Ya, tentunya itu tadi, dengan semangat yang sangat tinggi, maupun di luar negeri maupun di dalam negeri yang sudah mengenal kriket. Tentunya kriket ini sendiri pun kalau sudah dikenal, kita udah mengenal kriket, sudah bermain, nah itu pasti dalam hati itu pengen main terus. Main kriket terus. Kalaupun nggak main, latihan di rumah sendiri pasti akan latihan. Apalagi kalau udah ngerti, paham, pasti akan searching sendiri video di YouTube untuk bagaimana cara dia mukul, cara dia lempar, pasti dicari sendiri. Ya, kemudian untuk ciri khas nih Mas, ciri khas dari olahraga kriket atau UKM kriket ini yang ada di UNESA. Ini seperti apa? Ciri khasnya ya tentunya persaudaraan itu tadi, semangat juangnya alhamdulillah begitu kuat. Ya tentunya olahraga ini kan olahraga lapangan ya, olahraga musim panas juga. Pasti seru juga kalau dimainkan bareng-bareng. Itu buat olahraga rekreasi buat anak-anak pun juga sangat menyenangkan. Jadi ya intinya ya itu tadi, kebersamaannya lah yang kuat di sini. Tapi untuk peserta atau yang ikut di UKM kriket ini tidak hanya mahasiswa olahraga saja kan tentunya? Iya, ada banyak, dari psikologi ada, dari teknik ada, ya rame lah. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa olahraga. Jadi untuk rekan usaha semuanya yang bukan dari jurusan olahraga ataupun basicnya bukan olahraga, tidak masalah untuk mencari pengalaman baru di UKM kriket ini. Jadi siapapun yang ingin belajar pasti akan dibimbing ya Mas ya. Iya. Pasti akan diberi pengalaman yang baru tentunya untuk kalian semuanya. Nanti kita masih berbincang-bincang lebih jauh mengenai UKM kriket. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday.
Radio Unesa, informasi edukasi prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa, tentunya bersama Mas Afandi dari UKM Kriket Unesa. Baik, tadi di segmen sebelumnya mengenai anggota nih Mas. Iya. Anggota dari UKM Kriket ini kan banyak dari berbagai fakultas. Mungkin bisa diceritakan fakultas mana saja yang tergabung dalam UKM Kriket ini, dan mungkin jumlahnya mayoritas cewek apa cowok gitu. Silakan. Kalau dari beberapa fakultas sih ya pasti lebih banyak dari fakultas olahraga. Tapi rata-rata yang tergabung juga semua yang di Fakultas Universitas Negeri Surabaya ini tergabung di sini. Untuk dominannya cowok apa cewek, pastinya lebih banyak cowok daripada cewek. Tapi untuk masalah tingkat pertandingan, tim putri lebih unggul karena banyak yang, maksudnya peluangnya lebih banyak tim putri daripada tim putra. Kalau tim putri kemarin sempat bertanding di internasional, putra hanya di nasional. Jadi untuk tim putri dari Kriket Unesa ini Iya. sudah sampai internasional. Sudah bertanding di Bali. Di Bali. Iya. Kira-kira event apa itu Mas? Itu Kartini Cup di Bali. Banyak dari luar, Kamboja ada kemarin, Thailand, lalu ada dari Australia. Sampai menang? Ya belum, Belum. karena kita di Jawa Timur masih baru. Iya. Karena di kriket ini kan kiblatnya kriket Indonesia itu ada di Bali sama Jakarta. Gitu. Tapi walaupun tidak menang, setidaknya sudah punya Merasakan pengalaman iya. lebih ya sampai internasional Iya. dengan atlet-atlet luar negeri juga ya. Iya. Kalau yang putra, tim putra sampai nasional itu event apa? Tim putra kemarin di sini Rektor Unisa Cup itu kemarin kita dapat runner up. Lalu kemarin untuk yang awal-awal dulu sejarahnya itu Universitas Indonesia itu kami belum dapat juara. Lalu Pemnas kemarin ada, kita dapat juara 3 putra putri. Itu ya pengalamannya. Saat menghadapi pertandingan-pertandingan itu pasti kan melalui latihan-latihan treatment-treatment Iya. yang panjang ya Mas ya. Tidak serta-merta begitu saja langsung berangkat. Itu ada treatment-treatment khusus atau tidak mengenai latihan-latihan terutama untuk yang putra dan putri? Kalau treatment khusus pasti ada, pematangan teknik itu penting. Yang paling penting itu. Lalu yang kedua mengenai fisik. Fisik juga sangat menunjang karena kriket ini tidak dibatasi waktu pertandingan. Oh, jadi tidak ada Iya, tidak seperti sepak bola waktunya 90 iya, menit tidak 90 gitu ya. menit tidak. Jadi di kriket ini dibatasi oleh over. Jadi T20 ada nomornya. Ini nomor pertandingan di kriket. Sedikit saya bedah. T20 itu 20 over. Kira-kira pertandingannya terselesaikan 3 sampai 4 jam. Lama sekali ya. Lama. Kalau di pertandingan ODI One Day Internasional itu di Indonesia sendiri dipertandingkan di Jakarta itu kemarin, tapi cuma hanya 35 over. Kalau di internasional 50 over. Itu pertandingan bisa diselesaikan 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Kalau Iya. yang bertanding banyak tim, Banyak berarti tim, ya. satu hari cuma satu tim yang bertanding. Iya. Ada lagi yang lebih lama. Itu tradisional. Iya. Test match namanya, nomor pertandingannya. Itu tidak dibatasi over, tapi dibatasi jam. Kita bermain jam 8 sampai jam 5 sore. Ada waktu jeda makan siang, lunch, dan tea break jam 3 sore. Jadi jam 8 mulai bertanding Iya. sampai jam 12 istirahat, terus bertanding lagi, jam 3 istirahat, ada tea break, terus lanjut sampai jam 5 baru berhenti. Itu dilaksanakan 5 hari. 5 hari. Jadi memang stamina atlet itu memang Iya, harus Harus diperhatikan serius ya, diguyur. Mas? Perhatikan serius. Ini bentuk latihannya seperti apa, Mas?
Bentuk latihannya, kalau dari segi posisi untuk batting itu seorang pemukul tentunya harus melalui teknik-teknik yang harus dipelajari, teknik dasar seperti pukulan strike, drive, pull shot, cut shot, itu dalam segi pukulan dasar. Lalu untuk yang bowling ya tentunya latihan lempar. Dari bowling ini ada dua yang dominan, ada spin dan ada fastball. Kalau fastball yaitu bola bisa dilemparkan oleh si pebowling ini, ya. Pelempar di kriket ini namanya bowling. Kecepatannya bisa mencapai 150 km. Kalau spin ini kecepatannya rendah, tapi ketika bola memantul di tanah bisa berubah tempat. Jadi si bowling di kriket ini bola harus dipantulkan ke tanah sekali. Harus mantul ke tanah satu kali baru itu dikatakan bola sah. Lalu ada lagi posisi di kriket itu fielding. Fielding ini satu tim sama bowling. Jadi ini si penjaga yang menyebar di seluruh lapangan untuk menjaga bola yang sudah dipukul sama tim pemukul. Lalu ada satu lagi yaitu wicket keeper. Ini si satu tim juga sama fielding sama pebowling. Kiper ini bertugasnya itu di belakang stump. Stump itu ya ini yang membedakan di kriket. Kriket kalau di softball kan orangnya yang dikenakan ke bola. Betul. Tapi ini kriket menghancurkan stump ini, 3 tunggul tiang dari kayu ini. Jadi bukan orangnya yang dilempar bola, tapi stumpnya yang harus dihancurkan. Permainannya sih yaitu si pemukul harus melindungi stump untuk satu tim semua, yang satu tim sama bowling itu menghancurkan stump. Di kriket ini ya stump ini ibaratkan emas, harus dijaga. Kalau pemukulnya stumpnya hancur ya keluar. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi seperti saya yang baru mengenal kriket ya, agak kebingungan. Makanya kalau nggak dilihatkan sebuah video tontonan atau nggak lihat pertandingannya langsung pasti bingung. Tapi untuk para mahasiswa baru nih Mas, kalau mau ikut UKM kriket ini, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi atau mereka dari latar belakang apapun bisa ikut kriket? Untuk kriterianya sih kita nggak butuh itu. Sebenarnya kita menampung dari skala penjuru. Wah, skala penjuru. Yeah. Ya semua bisa, anak olahraga ya saya harap anak olahraga tidak kalah sama yang non olahraga lah. Antusiasnya rata-rata kan kalau ada non olahraga pasti dia lebih semangat dari anak olahraga yang tahu olahraga sendiri. Itu mengenai peluang ini, kalau memang kalian benar-benar tertarik di sini olahraga baru ya pasti banyak lah peluang untuk di sini. Kemarin yang tim putra aja ngiri kalau yang tim putri sudah masuk internasional, yang putra belum. Ya itu tadi, mengenai peluang sangat besar sih di sini gitu. Ya, jadi rekan Unesa terutama para mahasiswa baru bisa memanfaatkan peluang karena kriket ini masih olahraga baru, jadi butuh atlet-atlet hebat lagi. Ya, butuh atlet-atlet hebat untuk berproses bersama UKM kriket ini ya. Kemudian hal dasar yang dilakukan atau dipelajari mahasiswa ketika bergabung dengan kriket itu seperti apa, Mas? Hal dasar tentunya itu tadi solidaritas, itu hal dasar, perkenalan, tentunya tenggang rasa, itu yang pertama orang gabung di kriket pasti disuguhi itu tenggang rasa gitu. Lalu terutama ya kalau bergabung untuk latihan itu pasti pertama dikenalkan yaitu tadi melempar sama memukul. Melempar dan memukul. Iya. Bukan mukul orang ini. Mukul bola. Iya. Kemudian menurut
Mas Afandi, hal atau ilmu apa yang bisa diperoleh selama berkegiatan di UKM kriket ini? Tentu ilmu sangat bermanfaat, terutama relasi lebih luas di sini karena kita dapat berjumpa dan bahkan berlatihan, berinteraksi maupun omongan maupun tingkah laku, terutama itu tadi ternyata di Surabaya ini banyak ekspat kriket. Tentunya kami dapat relasi dari situ sih. Kami juga pernah dapat alat itu tadi yang saya ceritakan di awal. Iya. Pernah dapat alat. Lalu untuk pengalaman saya sendiri ini, saya sudah beberapa diberangkatkan untuk pelatihan pelatih nasional di Banten level 1, alhamdulillah. Lalu pelatihan umpire, pelatihan wasit itu juga kemarin level introduction juga diberangkatkan ke Jakarta. Pastinya kan ya lebih banyak ilmu yang saya dapat tentunya di sini. Karena ya mau nggak mau kan yang mengembangkan ya yang harus mengembangkan kan yang muda ini, yang muda-muda ini. Betul jadi sekali. mahasiswa ini pasti banyak pengalamannya di sana berangkat. Karena pelatihan pun nggak hanya 1 hari 2 hari, pasti seminggu itu di sana. Ada pelatihan mengenai teori peraturan yang terbaru, pasti di-share pada saat pelatihan di sana. Ada praktek juga di sana. Pasti banyak materi yang saya dapat maupun ilmu-ilmu yang saya dapat karena di sana juga banyak orang-orang yang pematerinya datangkan dari ICC sendiri, Indo olahraganya di dunia itu pasti ada yang datang di sana untuk menjelaskan segala apapun yang terbaru mengenai kriket yang harus diterapkan di Indonesia sebagai untuk mengenal lah olahraga kriket di Indonesia ini sendiri. Gitu. Kemudian untuk kegiatan selain kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti latihan dan lain sebagainya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang UKM kriket itu sendiri. Menunjang selain latihan yaitu tadi ngetrip pertama, Nge-trip bersama-sama. ngetrip bersama. Iya. Kemarin ke Probolinggo itu tadi, rencana mau ke Lumajang, rencana Tapi masa pandemi. iya masa pandemi gagal. nunggu benar-benar normal. Untuk kebersamaannya itu tadi karena kita kejuaraan ya pasti keluar kota, pasti kejuaraannya ya ke kiblat-kiblatnya kriket di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bali. Kan itu sama dengan kalau setelah kita pertandingan selesai kan ya pasti liburan di sana. Merefresh setelah bertanding. Gitu. Ya, kemudian tadi kan juga di awal sudah dijelaskan Mas mengenai lapangan UNESA sudah ada, tepatnya di selatan gedung rektorat, lapangan softball ya. Selain itu fasilitas yang menunjang kegiatan UKM kriket itu yang belum ada nih, kira-kira apa Mas? Belum ada, itu sekret resmi dari UKM kriket ini masih belum ada. Belum, masih proses. Katanya sih sudah ACC, tapi masih proses. Yang sudah di ACC itu informasinya itu net sama kita ngajukan sekret itu, tapi belum terrealisasi. Sedikit curhat ya. Iya, nggak apa-apa. Karena semua alat itu ditaruh di salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Olahraga, jadi full di sana alat kriket banyak, belum ada tempat. Jadi alat-alatnya sudah banyak, sekretnya belum ada. Ya. Lebih dari 40 pasang alat di sana karena alat kriket ada helm, semua glove pad, apapun pelindung kaki juga sudah ada besar sudah ada semua. Pasti makan tempat itu belum kami dapat. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada sekret yang bisa digunakan untuk berkegiatan di sini. Siap. Amin. Ya, amin. Oke rekan Indonesia, kita akan masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari UKM kriket setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Indonesia.
should then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Fada, fada. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Radio Nesa, informasi edukasi prestasi. Masih bersama Mas Afandi dari UKM Kriket Unesa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang nih Mas mengenai UKM Kriket. Nah, saya sekarang mau tanya, Mas Afandi ini bergabung di UKM Kriket tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Maba. Sejak maba. Sejak maba sudah bergabung di UKM Kriket sampai saat ini. Saat ini. Ya. Jadi banyak dong pengalaman yang bisa di-share ke rekan Indonesia semuanya. Mungkin bisa di-share pengalaman pribadi maupun pengalaman tim saat di UKM Kriket ini. Silakan. Untuk pengalaman pribadi, saya pun mendengar dari dosen maupun teman ada olahraga baru. Tentunya tertarik lah olahraga baru, sedangkan olahraga yang sudah umum kan ya seperti itu. Kita tahu sendiri realitanya seperti itu. Kenapa olahraga baru nggak saya masuki? Saya masuk sih hanya pengen tahu. Tapi saat itu jam 4 sore. 4 sore dikabari ada latihan kriket di jurusan ilmu keolahragaan. Saya datang karena saya olahraga belum punya cabur, ada cabur baru saya masuk. Di situ nunggu sampai jam 5 sore baru dosen yang namanya Pak Hijrin itu mengasih saya dan teman-teman itu ada 12 orang sih 12 orang dikasih materi kriket seperti ini untuk selanjutnya nonton di video YouTube, katanya seperti itu beliau, saya ingat sekali. Dan saya baca terus di bawah baca surat ada kriket, terus di bawahnya besok dilaksanakan kejuaraan daerah di Malang. Dan saya mendapatkan materi jam 5. Itu saya pelajari dan saya berlatih asal-asalan di depan jurusan. Dan jam 8 malam berangkat, besok sudah bertanding kriket. Jadi seperti itu. Sedikit kurang paham, bahkan ya nggak paham sih. Ya begitulah, kita belajar. Mau main, nonton YouTube dulu, gini caranya, terapkan di lapangan. Di situ kami dapat juara 5. Enggak, iya. Kemarin. Iya, juara 5. Sertai 5. Oh. Pengalamannya di situ. Lalu pengalaman kedua. Nah ini getol-getolnya setelah mengenal kriket. Iya. Saya ada informasi dari teman Jakarta kalau di kriket ada kejuaraan mahasiswa nasional. Nah, itu saya sebagai tim huri harus ngotot bagaimana caranya harus berangkat. Karena mau nggak mau pikiran saya kalau kita nggak berangkat, UKM ini pasti nggak jalan kalau dibentuk UKM. Nah di situ kita mencari dana, bantuan dari dosen-dosen maupun fakultas, jurusan juga, dan menemui jalan buntu buat dana. Terus pembimbing pun Pak Hijrin untuk menyarankan tidak berangkat. Ya, tapi itu tadi nekat pakai dana sendiri. Ya. Karena itu pengalaman
pasti dapat banyak ilmu di sana di Jakarta kan sebagai kiblat juga. Dan alhamdulillah anak-anak nekat semua, dana terkumpul pribadi, belum atas nama UKM UNESA, belum ada tanggung jawab sama UNESA, tapi kami tetap itu tadi konsentrasi tekad penuh untuk menjaga nama UNESA. Kami membawa nama UNESA meskipun pakai dana pribadi, menjaga nama UNESA dengan baik di sana di Jakarta, dan alhamdulillah kami diterima di sana untuk melaksanakan pertandingan kriket ini. Dan kami berterima kasih juga untuk Universitas Negeri Jakarta waktu itu di sana. Kami disambut dengan baik di sana, diberi materi ilmu setelah bertanding, diberi penginapan di Universitas Negeri Jakarta, berlatih bersama mereka yang sudah lebih dulu mengenal kriket. Di situ kami dapat ilmu banyak di sana. Itu tadi seperti saya bicarakan di awal, persaudaraan, solidaritas, totalitasnya di kriket ini seperti itu. Sangat baik sih menurut saya. Sangat positif sekali ini kriket. Ya. Jadi Gitu. perjuangannya panjang ya Mas. Iya. Dari dana pribadi sampai saat ini sudah terbentuk Terbentuk. kegiatan mahasiswa Iya. ini dengan strukturnya yang jelas, resmi, kuat. dan, Itu. Lalu tim putri, pengalaman tim putri menembus internasional itu. di Bali. Iya, itu juga banyak perjuangannya. Itu sudah terbentuk UKM, tim putri berangkat. Alhamdulillah sudah bisa berangkat di sana dengan lebih layak. Tapi ya tetap kita usaha dengan dana pribadi juga, karena tanpa itu pasti kan di UKM kan ada jatahnya Ya. sekian juta untuk UKM. Tentunya harus dibagi harus dibagi selama setahun kan itu. Ya tentunya harus keluar dana pribadi juga. Di Bali alhamdulillah ya seperti itu, mereka bertanding dengan baik, dapat pengalaman lebih tim putri. Kebetulan yang mendampingi itu saya sama ketua UKM Mas Akib, itu saya mendampingi di sana. Tentunya banyak suka dukanya ya kumpul jadi satu di sana. Saya juga terima kasih buat tim kriket Badung yang membantu segala apa ya, keperluan di sana ya. Penginapan kita juga disediakan di sana. Itu dari harga yang cukup tinggi dipotong dari sekian persen. Alhamdulillah itu sangat terbantu. Lalu untuk anak-anak sendiri juga happy di sana. Sampai ada yang alisnya robek kena bola, itu ada suka dukanya di situ. Alisnya pun kan itu sedikit perjuangan dari mereka kan. Iya, betul. Ketemu orang-orang ekspat, orang-orang luar, Betul. orang-orang luar yang lebih paham kriket. Ada tim Kamboja, Australia dan lain-lain. Mereka juga bertemu dengan timnas luar, juga bertemu dengan artisnya kriket Indonesia ya, timnas putri itu tadi. Sangat berkesan lah pengalaman itu bagi kami. Ya, betul. Seperti, Kira-kira kalau di presentase nih Mas, antara suka dan dukanya banyak yang mana? ya pasti lebih banyak sukanya, karena Sukanya. duka kalau diusung sama-sama kan jadi enteng. Nah, itu tadi kita jalankan bersama ya, alhamdulillah semua happy, semua senang gitu. Kegiatan di kriket kan padat ya Mas, seperti yang Mas Afan diceritakan tadi, padat. Kira-kira bagaimana atau berbagi tips nih untuk para rekan Unesa, terutama para mahasiswa baru yang ingin bergabung di kriket tapi kesulitan untuk membagi waktu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan tips-tipsnya nih Mas. Untuk membagi waktu, terutama kalian harus yakini, harus berpikir positif, berpikir secara tepat. Kalau kalian ingin ikut UKM, coba pilih satu UKM dulu, tekuni itu. Kalau merasa tidak cocok ataupun tidak
berkembang di sana, coba kalian lihat ke UKM lain. Seperti itu. Jadi yang UKM kan rata-rata kan hanya lewat kenalan. Betul. Kenal, ya kamu ikut, kenal, ayo ikut turnamen. Kalau di sini sih di kriket siapa yang berlatih yaitu yang berangkat. Itu. Meskipun dia skillnya bagus tapi nggak pernah latihan ya percuma. Mending yang terus datang, latihan terus, ayo berangkat sama-sama. Berangkat Gitu. untuk turnamen. Banyak sih yang apa ya istilahnya, yang nggak juara di cabur-cabur lain bergabung di kriket itu ada banyak. Kemarin anak bulu tangkis ada yang membelokkan di kriket, dia juga alhamdulillah jadi kiper Jatim di kriket ini. Yaitu tergantung kalian. Kalau di sini peluangnya besar, kenapa enggak sih gitu? Karena kita juga bermain ya nasional. Kejurda paling buat seleksi aja berangkat nasional. Karena rata-rata sebagian besar kejuaraan yang diadakan levelnya paling rendah ya nasional. Kejurda paling yaitu buat seleksi berangkat nasional itu tadi. Cukup besar sih peluangnya untuk berprestasi di sini di kriket UNESA. Iya, itu rekan UNESA. Jadi besar sekali peluang untuk berkembang bersama UKM kriket ini. Jadi kalian harus pandai-pandai membaca peluang gitu ya. Kemudian ini kan masih masa pandemi COVID-19 ya Mas Al. Kemudian bagaimana cara agar mahasiswa baru atau rekan UNESA semuanya yang menyaksikan ini bisa bergabung di UKM kriket ini. Di hari-hari normal biasanya kan ada Expo UKM. Yeah. Nah, tahun ini kan tidak ada Expo UKM. Kira-kira bagaimana cara para rekan UNESA, para mahasiswa baru untuk bergabung bersama UKM kriket ini? Tentunya kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melihat langsung seperti tahun-tahun yang lalu membuka Expo UKM di kampus kita yang tercinta ini. Ya. Tentunya saya sarankan untuk kunjungi Instagram kami cricket.unesa. Itu coba dilihat, kalau memang tertarik bisa DM di situ, nanti kita bagikan Google Form buat pendaftaran untuk masalah latihan. Nanti bisa di-share di sana, kita akan memfasilitasi itu dalam sebuah grup WhatsApp. Seperti itu. Kami akan share di situ bentuk latihan. Untuk anak-anak sendiri saat ini juga masih latihan masing-masing di rumah. Jadi untuk rekan saya semuanya, para mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan UKM kriket bisa langsung kepoin di Instagramnya cricket.unesa. cricket.unesa. Di situ banyak informasi-informasi yang bisa kalian peroleh untuk bergabung dengan UKM kriket ini. Jadi kalian yang sungguh-sungguh ingin belajar, sungguh-sungguh ingin berprestasi, bisa langsung bergabung bersama UKM kriket UNESA. Baik, kemudian mengapa sih para mahasiswa baru, para rekan UNESA harus memilih UKM kriket untuk mereka? Apa sih keuntungannya? Apa sih manfaatnya? Bisa disampaikan, Mas? Ya seperti yang saya ceritakan di awal, saya sendiri bisa seperti ini, bisa merasakan antusias yang cukup tinggi, merasakan faedah bermain kriket. Tentunya relasi, karena dalam sebuah kita kan sebuah makhluk sosial, pasti butuh relasinya cukup besar di sini melalui pelatihan pertandingan di luar kota. Pastinya cukup banyak pengalaman yang bisa didapat, yaitu tadi solidaritas yang tinggi, saling menghargai, tenggang rasa, seperti itu. Oke, luar biasa dari UKM kriket ini ya. Terakhir Mas Pandi, silahkan nih disapa para rekan UNESA, para mahasiswa baru, diajak untuk bergabung bersama Mas Afandi, berproses bersama, berprestasi bersama di UKM kriket. Silakan. Oke, para mahasiswa baru, mahasiswa UNESA, untuk mahasiswa olahraga maupun yang non olahraga, saya segenap wakil dari kriket UNESA
Kalau ingin bergabung di Kriket Unesa sendiri, ya itu tadi kepoin Instagram kita kriket.unesa. Silahkan, karena peluang cukup besar di olahraga ini dan prestasi juga menunggu di depan kita. Karena di masa pandemi ini pengurus kriket Indonesia pun tidak tinggal diam. Ada kompetisi online untuk seluruh pemain kriket di Indonesia. Ini acara kegiatan selanjutnya yang disiapkan oleh Kriket Indonesia, pengurus pusat, yaitu menyambut kemerdekaan Indonesia ini, mengadakan kejuaraan bowling. Jadi kejuaraan yang melempar bola seluruh Indonesia. Gitu. Tidak tinggal diam. Kita karena ada target dari pengurus induk dunia ini, kita di Indonesia harus mengenalkan 1 juta orang, harus mengenalkan kriket. 1 juta orang harus dikenal kriket ini di Indonesia, seperti itu. Monggo bergabung, peluang sangat besar di sini. Ya, itu dia perbincangan kita dengan UKM Kriket Unesa. Jadi itu rekan Unesa, mantapkan pilihan kalian. Setelah kalian bergabung menjadi keluarga besar Universitas Negeri Surabaya, kalian ingin berproses di mana, itu bergantung dengan kalian. Ya, terima kasih Mas Amandi sudah hadir di studio Radio Unesa. Sukses selalu untuk UKM Kriket. Amin. Dan tetap berprestasi. Baik, rekan Unesa, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Unesa selanjutnya. Tentunya tetap semangat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Radio Unesa, informasi, edukasi, prestasi.